Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanif Arafi. Jadi pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman berapa tagihan yang saya keluarkan untuk membayar IndiHome ini dengan speed 20 Mbps dengan paket dual play ya, tambah telepon. Nah, sini saya tampilkan untuk bulan ini saya sudah membayarnya. Jumlah tagihan saya 354.475. Nah, ini kenapa bisa lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya? Mari kita lihat lebih detail. Ini saya lihat lebih detail layanan saya lebih dahulu. Jadi layanan saya itu menggunakan yang 20 Mbps. Lalu saya punya add-on WiFi ID Seamless, karena kalau add-on WiFi ID Seamless ini bawaan ya. Memang dari awal itu pas langganan udah termasuk WiFi ID Seamless. Nah, ini jumlah tagihan-tagihan saya. Jadi saya tuh pertama masang WiFi itu di bulan Desember akhir. Ya, di bulan Desember akhir, cuman pas bulan Desember itu kalau tidak salah itu saya baru bayar untuk biaya pemasangannya saja. Nah, di pas bulan Januari ini saya baru aktif dan harganya 165.000. Karena kenapa begitu? Mari kita lihat riwayatnya saja biar lebih detail. Nah, jadi seperti ini. Ini saya bayar pada tanggal 12 Januari 2021. Jadi untuk pembayaran IndiHome itu tenggatnya itu tanggal 20 ya, teman-teman. Jadi pas dari tanggal 5 sampai tanggal 20 kalau nggak salah kalau saya ya. Tenggatnya itu tanggal 20. Ntar kalau lebih detail tanggal 20 itu nanti bisa kena denda ya, teman-teman. Terus itu kalau bisa lebih lama lagi terus nanti bisa diputus koneksinya sama IndiHome-nya. Nah, untuk harganya ini saya di bulan Januari tahun 2021 itu Rp165.000 saya bayar melalui bank ya. Tagihannya segini. Lalu apa saja di dalamnya? Ada PPN unsur kena pajak 15.000. Jadi walaupun ini biaya instalasi pemasangan itu tetap dikenakan pajak yaitu sebesar 15.000 dan biaya instalasi 150.000. Nah, ini pada bulan Januari saya sudah bisa menggunakan layanan internetnya. Tapi di sini saya belum membayar yang paketnya saya itu kan harganya 315.000 ya, teman-teman. Kalau belum kena pajak ini saya belum membayar, baru biaya pemasangannya saja, tapi saya sudah bisa mendapatkan akses internet. Terima kasih banget buat IndiHome sih. Habis itu biaya IndiHome masih nol, yang saya bilang masih nol. Nah, seperti itu. Lalu ini pada bulan Februari saya bayar ketika tanggal 7. Saya kenapa bayar awal-awal? Karena kalau tanggal 10 ke atas atau tanggal 15 ke atas biasanya saya suka agak lupa untuk bayar tagihan. Jadi saya bayar awal ini karena bulan Januari saja nih, kayak pertama kali pasang saya konsul dulu, saya jadi bayar baru tanggal 12 Januari. Nah, untuk tagihannya di bulan kedua Februari ini sebesar segini. Jadi unsur pajaknya itu 31.600. Kenapa berbeda sama yang ini 15.000? Ya karena total biayanya juga berbeda kan. Dia nanti kalau dihitung secara matematik dia akan lebih tinggi karena biaya awalnya itu lebih tinggi. Nah, di sini PPN unsur pajaknya 31.600, biaya IndiHome-nya 315.000, Jasnita-nya 1.000. Nah, jadi saya jelaskan Jasnita itu apa. Jadi Jasnita itu kalau teman-teman telepon ke IndiHome gitu, misalnya pakai telepon rumah atau telepon yang disediakan oleh IndiHome di rumah teman-teman. Nah, itu nanti dihitung di situ Jasnitanya. Saya waktu itu sih pernah telepon call center, emang sebentar saja, bisa digunakan 1.000 jadi 347.600. Harusnya ini bisa lebih murah lagi dari 347.600 dikurang 1.000 sih jadi 346.600. Ya, jadinya seperti ini tagihan saya bulan Februari. Nah, ini lumayan cukup juga sih. Cukup murah untuk harga 20 Mbps dan mendapatkan telepon. Kecepatannya stabil, yang kemarin saya jelaskan di video itu ketika 20 Mbps kan pingnya juga stabil. Alhamdulillah sampai sekarang bulan Maret saya sekarang coba tanggal 7 ini, alhamdulillah masih stabil. Di bulan Maret ini saya sudah bayar kebetulan kemarin tanggal 6. Ini sebesar 354.475. Nah, ini yang menyebabkan naik. Itu kenapa? Unsur pajaknya juga pasti udah naik karena kan harga awalnya juga berbeda. Total jumlah harganya itu berbeda ya dibanding yang sebelumnya. Di sini percakapan lokal 5.000, Jasnita-nya 7.250. Wah, ini dia. Ini dia
lama sekali saya telepon, emang call center berapa kali saya telepon ini karena masalah WiFi ID Seamless saya yang belum diaktifasi saja. Jadi kan saya sudah termasuk add-on. Jadi ketika saya telepon saya minta diaktifasi, oke, datang username sama passwordnya untuk connect ke WiFi ID Seamless. Ini sama WiFi ID berbeda ya. Jadi kalau Seamless itu untuk pelanggan IndiHome nanti bisa membelinya. Ini WiFi ID Seamless. Atau kalau ada salah boleh dikoreksi di kolom komentar. Tahu saya sih gitu. Habis itu di sini ada retusi diskon 5.000. Jadi diskonnya 5.000. Jadi anggaplah percakapan lokal ini tidak membayar gitu. Jadi sama Just Nikah saja. Jadi totalnya 354.475. Ya, jadi seperti ini untuk tagihan IndiHome saya. Jadi untuk IndiHome itu dia sistemnya pro rata ya teman-teman. Misalnya teman-teman daftar di bulan Desember, bulan akhir tanggal 28 Desember. Nah, itu nanti tanggal 28 Desember berarti teman-teman kan bayarnya itu nanti pada bulan Januari. Nanti teman-teman bayar itu pada bulan Januari, biaya pemasangan itu ya. Teman-teman nanti bayar biaya pemasangan pada bulan Januari. Jadi pada saat bulan Januari itu teman-teman nggak bayar paket IndiHome-nya itu yang teman-teman pilih. Kalau saya kan 315.000 ya. Jadi saya pas awal-awal yang saya ingat sih, saya masang, habis itu saya transfer biaya pemasangan itu, lalu masuk ke sini tanggal Januari 2021. Soalnya saya di akhir kan, waktu itu tanggal 28 Desember tahun 2020 saya pasangnya waktu itu kalau nggak salah. Sampai tanggal 20 Desemberan saya pasang. Alhamdulillah nih jadinya di bulan Januari kena segini. Nah, jadi kalau menurut saya sih untuk tagihannya itu tidak ada kenaikan atau yang janggal dalam total tagihannya. Jadi dari IndiHome ini udah stabil menurut saya per bulannya, karena saya aja tambah ini biaya telepon ke customer service atau ke pihak IndiHome-nya, jadi dikenakan biaya tambahan kalau lewat telepon rumah. Sebenarnya saya dapat juga gratis 300 menit teman-teman, telepon 300 menit. Coba nih saya lihatkan. Jadi saya juga punya telepon 300 menit yang itu sama telepon rumah ya, baik itu lokal, interlokal juga nanti dapat juga, asal jangan ke handphone ataupun ke apa ya, luar negeri kalau nggak salah sih kena. Jadi tetap aja pakai yang ini. Nah ini telepon. Jadi teleponnya itu dapat 300 menit ya teman-teman, nanti lumayan sih kalau teman-teman pakai. Cuman kalau saya sih jarang saya pakai, paling pada darurat saja saya pakai. Ini penggunaan saya nih di tanggal 7, kita lihat 46,58 giga, cukup lumayan juga. Saya sehari-harinya kan pakai di rumah berenam ya, berlima berenam ya, itu kalau sehari-harinya buat kayak kuliah sekolah online aja sih, pakai Google Meet, Zoom, nonton YouTube ya gitu-gitu. Tapi ya sampai segitu, so menurut saya sih standar sih penggunaannya ya, tidak terlalu berat banget. Teman-teman pengen berlangganan IndiHome, tahap pertama tanya dulu kalau saran saya bagian salesnya. Biasanya kan teman-teman nanti biaya pemasangan itu ataupun rincian yang lainnya, kalau teman-teman mau pasang kan biasanya sama sales dulu. Kalau misalnya ada kayak di pinggir jalan ataupun di kayak di mall-mall gitu kan, nanti teman-teman kan tanya sales dulu, nanti tanya aja biayanya berapa apa segala macem, baru nanti setelah pasang konfirmasi ke pihak IndiHome-nya bla bla bla. Jadi kita tuh lebih tenang untuk pemasangan IndiHome-nya gitu, jadi nggak perlu ada keraguan lagi. Saya pun alhamdulillah sampai sekarang pun pakainya stabil, internetnya juga lancar alhamdulillah. Di rumah saya padahal lokasinya kan pedesaan, di daerah pedesaan, tapi ya alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa, sama saja seperti yang di kota. Jadi IndiHome tetap semuanya sama rata. Oke, mungkin segitu aja video dari saya, semoga bermanfaat bantu teman-teman buat yang mau langganan IndiHome. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan apa boleh ditulis di kolom komentar, ataupun yang mau diskusi apa segala macam tulis komentar, nanti saya akan balas selagi saya bisa. Oke, mungkin sekian, begitu aja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.